Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bacaan-bacaan yang diambil hari ini bacaan untuk Ekaristi besok. Ini juga pelanggaran aturan liturgi yang kedua, ya, jam 6 sore. Karena ini adalah salah satu topik yang menjadi seru di dalam wilis kontak. Tapi saya tidak mau mengulas mengenai masalah liturgi. Ya. Nah, saya rasa pengalaman-pengalaman kita khususnya yang ada di Jerman bisa menjadi pengalaman yang direfleksikan dengan menarik dan menjadi sumber inspirasi. Maka saya ingin mendahului acaranya Bobby. Cerita mengenai mahasiswa baru yang datang ke Jerman. Ini bukan pengalaman saya pribadi. Karena saya tidak mungkin punya pengalaman semacam itu, karena saya langsung hidup di satu komunitas yang sudah menyediakan macam-macam gitu ya. Mulai untuk program stud call, lalu kemudian dia mengirim surat kepada orang tuanya di Indonesia. Zaman dulu belum ada email, belum ada Skype, belum ada segala macam, jadi semua masih harus ditulis surat. Dia menyebutkan di mana dia tinggal, lalu kemudian melanjutkan program stud call-nya berbulan-bulan. Bulan berikutnya duit gak datang. Masalah ini kan. Dia mulai mencari bantuan teman-temannya, lalu kemudian dia ditanya, orang tuanya, dia kirim surat kembali ke Indonesia menanyakan apakah orang tuanya sudah kirim duit. Sudah, tapi ditolak. No. Lalu tahu masalahnya apa? Masalahnya adalah bahwa dia menyebutkan alamatnya Einbahnstraße nomor sekian. Karena itu adalah tulisan yang dia lihat di sudut jalan tempat di mana dia tinggal. Dan Einbahnstraße, seperti kita tahu semua artinya jalan satu arah. Ini bukan nama jalan. Nah, pengalaman ini sebetulnya juga menjadi proses seperti yang dikatakan di dalam Injil. Ketika Yesus ditanya ada orang yang ingin tahu tentang dia, apa yang dia jawab? Datang dan lihatlah. Pengalaman mengajarkan kita pada sesuatu. Tentu bagi mahasiswa itu peristiwa Einbahnstraße tidak akan dia ulangi lagi. Pertama, karena dia tahu hasilnya, dan yang kedua dia sudah tahu bahasa Jerman, ya, lalu tahu artinya itu apa. Tetapi dalam banyak hal dari pengalaman kita masing-masing di dalam studi, di tempat asing, kita belajar banyak hal justru bukan dari textbook, tapi dari pengalaman hidup, dari kebersamaan yang kita dapat. Dan saya rasa KMKI menjadi bagian dari proses itu. Bagian di mana kita mulai belajar bukan hanya mengenai fak masing-masing, tetapi juga mengenai hidup itu sendiri. Proses mulai belajar dalam pengalaman kehidupan itulah yang juga nampak di dalam bacaan pertama. Hanya mungkin cara yang dipakai untuk menyampaikan bagaimana Samuel dipanggil dan bagaimana melalui berkali-kali panggilan itu kemudian Eli yang menjadi mentor dari Samuel menyadari bahwa Tuhan yang berbicara kepadanya.
ada banyak peristiwa-peristiwa lucu dan peristiwa konyol yang kita alami masing-masing. Ya. Saya berkali-kali di Jerman, kalau ketemu orang Jerman selalu dikira saya orang Jepang. Saya tidak mau berdebat dengan mereka karena menghabiskan waktu, ya, menerangkan lagi macam-macam. Gitu. Dan saya mengatakan, ya, uli hai semuka murada. Masalahnya selesai karena setelah itu juga tidak begitu. Pertama, dia tidak tahu apa artinya muka murada, ya, dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Jepang. Ya. Yang terakhir saya juga tidak tahu. Yesus mengajak murid-muridnya untuk mengenali dia, tidak dengan teori-teori, tapi dengan mengajak dia untuk mengenali hidupnya. Eli membantu Samuel sesudah mendengarkan suara Tuhan itu untuk mengenali itu suara Tuhan. Dan masing-masing dari kita dalam perjalanan hidup kita mempunyai proses itu. Dan saya rasa ketika jarak itu menjadi semakin ada jarak di antara peristiwa dengan saya sendiri, sekarang kita akan lebih mudah untuk mengenali apa itu artinya bagi saya. Saudara-saudara yang dikasih, itu kalau kita bicara mengenai nostalgia. Kita berkumpul bersama di sini sekarang untuk 50 tahun KMKI Kontak. Dan yang datang bukan hanya Jakarta, Singapura juga, yang ada Diki di belakang. Ya. Walaupun sekarang Jakarta-Singapura lebih cepat daripada Jakarta Cengkareng. Kita sadar bahwa kebersamaan kita sungguh-sungguh mempunyai makna. Tapi bukan pertama kali makna untuk bernostalgia sekarang ini, tapi memberi makna pada situasi kita sekarang. Maka bacaan kedua menjadi penting. Kalau Paulus, saya tidak akan mempersoalkan soal cabul-cabulnya tadi, tapi ketika Paulus mengatakan sebab kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kalau saya memakai tubuh, kata tubuh menjadi kehidupan kita sehari-hari, tanggung jawab kita di keluarga, di masyarakat, di pekerjaan, lalu itu menjadi kontekstual. Justru berbekal dari proses-proses dan pengalaman-pengalaman yang kita miliki masing-masing. Justru dari kebersamaan yang pernah kita hidupi, yang sekarang juga ingin tetap dijaga. Terlebih lagi di zaman Indonesia yang sekarang ini bergerak secara autopiloting. Ya, kita banyak komplain mengenai hal ini. Ya. Kepemimpinan macam apa dan seterusnya. Negara ini, Indonesia ini berjalan by default untuk segala hal, ekonomi, politik, sosial. Ya. Lalu akibatnya banyak inisiator di mana-mana. Walaupun ekonominya tumbuh juga, gitu ya. Kita boleh komplain terhadap situasi semacam ini, tetapi sekaligus dalam perspektif pengalaman dan kebersamaan kita lalu bisa bertanya, apakah tidak setiap ancaman sekaligus juga kesempatan? Kita bisa tanya Master Yusuf ya. Betul nggak? Ya, krisis adalah ancaman dan sekaligus kesempatan. Maka dalam perspektif ini 50 tahun ini tidak lagi hanya berbicara mengenai masa lalu di Genwa, tetapi juga berbicara mengenai
masa depan. Karena rasa-rasanya berhadapan dengan situasi semacam ini, kita juga harus sekaligus bertanya, apa yang sudah kita miliki diberikan kepada saya dalam proses-proses belajar maupun juga proses kehidupan sampai saat ini. Dalam arti itu, syukur kita pertama-tama berarti siap untuk menyongsong sesuatu. Kita belum tahu apakah sesuatu itu pada dirinya sendiri akan menjadi lebih baik. Tetapi kita tahu satu hal, bahwa ada kesempatan di dalamnya, dan kita sadar, kita tahu adanya kesempatan itu, dan kita mempunyai kemampuan untuk menjawabnya. Ya. KMKI memang kontak, memang kaya raya dalam arti berbagai macam orang yang ada di dalamnya. Kalau kita mengikuti dengan baik rilis kontak, kita merasakan itu. Ya. Ada banyak orang mewakili semua sudut. Ya. Orang melihat ini sebagai chaos, tapi orang juga bisa melihat ini sebagai composition. Saya ingin melihat itu sebagai composition karena dengan demikian kita juga bisa menjadi lebih kritis terhadap diri kita sendiri dan menjadi lebih kritis juga terhadap situasi yang ada di sekitar kita. Maka pertama saya ingin mengucapkan selamat untuk 50 tahun. Saya lihat tadi Pak Danu hadir ya. Ada Pak Robert juga, ya. Beliau yang mengalami masa transisi dari IMKI, ya. IMKI, Ikatan Mahasiswa Katolik Indonesia, menjadi KMKI, mengalami proses-proses transisi yang tidak selalu gampang, ya. Bahwa peristiwa yang kita syukuri hari ini, kita masih punya saksi-saksi sejarah, kita bersyukur. Dan tentu saja berterima kasih kepada mereka-mereka ini, bahwa mereka sudah berani mengambil keputusan itu. Karena kalau itu tidak pernah dibuat, kita nggak kumpul di tempat ini sekarang. Ya. Pak Danu, selamat datang. Silahkan. Jadi untuk supaya menjadi lebih jelas ya, kita mohon Pak Danu untuk berdiri dan Pak Robert untuk berdiri. Ya. Tiga orang dari founding fathers KMKI, founding mothers-nya nggak ada di sini. Biar saya sebut nanti, kalau nggak nanti dikira biasa gender gitu ya. Kita juga berterima kasih bahwa Pater Provinsial Serikat Yesus Pater Rio juga ada di sini, ya. Dan tentu saja Mas Yusuf, ya. Nanti mau mengajarkan Tai Chi pada kita di sini. Semoga perjalanan proses refleksi selama kita berproses untuk mempersiapkan ini dan juga selanjutnya menjadi suatu modal kita untuk menanggapi situasi yang ada di depan kita. Saya nggak tahu Mas Yito masih mau buat partai nggak? Partai kontak gitu ya. Tetapi apapun cara yang akan kita pilih, itu adalah usaha kita untuk setia pada iman kita sendiri, setia kepada kebersamaan kita, tapi juga setia untuk memberi makna pada
semakin banyak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.